Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulan, budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Mengenai teori kontrol, Dr. William Glasser melalui choice theory menyatakan bahwa kontrol sebenarnya adalah tentang pilihan. Murid memiliki peran aktif dalam menginginkan diri mereka untuk dikontrol. Pendekatan yang memahami dan menghormati pilihan mereka dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif dan produktif dalam kelas. Terdapat 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Karena pada posisi ini, guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodrat murid.
Guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis, sehingga guru perlu menggunakan inquiry apresiasi dan prakasa perubahan melalui Bagja. Jika tahapan-tahapan Bagja telah diimplementasikan, maka akan terbentuknya budaya positif yang memunculkan lingkungan aman dan nyaman, sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan akan mudah untuk dicapai. Tugas yang pertama, refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dari budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik bagi saya adalah terkait motivasi, perilaku karena penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mengalami perubahan pola pikir terkait posisi kontrol guru. Selama ini saya masih memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Padahal dengan menerapkan posisi sebagai manajer dan dengan menerapkan restitusi dalam penyelesaian masalah, guru dapat menumbuhkan karakter murid untuk membentuk identitas positif dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mencoba menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Hasil keyakinan kelas yang disepakati kami tempel di dinding kelas. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid yang sering terlambat. Saya sangat termotivasi saat melakukan hal-hal tersebut dan berusaha untuk terus menerapkan konsep budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang menurut saya sudah muncul. Yang pertama, motivasi internal dalam diri murid dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan keyakinan yang mereka percayai. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi saya sebagai manajer. Perlu terus dibiasakan agar budaya positif dapat diterapkan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pernah, akan tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas dengan menyatakan semua orang pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna, dan memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan berbuat tindakan tersebut, tetapi tidak sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar tercipta budaya positif yang menyeluruh, baik di lingkungan keluarga, rumah, dan di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam hebat, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.